Oke, teman-teman semua, Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidom, Om Siderastu, Darastu, Ya Namo Swaha, Om Manu Brada, Krato Yantu Swata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru arah. Salam, namo budaya, salam kebajikan, dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih oscillator itu. Oke, yang pertama, oscillator. Nah, dari sini ya dapat disimpulkan bahwa tuh oscillator adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Nah, lanjut ke apa sih fungsi oscillator itu ya? Fungsi dari oscillator ini adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan singkat. Adapun bagi bagian dari oscillator dan penjelasannya itu yang pertama, application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, application, apa itu application? Application itu adalah tahapan ini berlangsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya application layer adalah penghubung antara perangkat dari sistem komunikasi. Sedangkan yang kedua, presentation adalah bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Yang ketiga, session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Yang keempat, transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Yang kelima, network adalah dalam hal ini network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Yang keenam, data link adalah penyalur informasi antar jaringan. Yang ketujuh, physical adalah lapisan paling dasar dari ketujuh oscillator, bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Oke, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya. Saya mencari referensi dari mustofarobi.blogspot.com tahun 2016. Apa sih paket header itu ya? Paket header itu adalah sebuah data yang berisi data-data berfungsi sebagai media transmission saat kita mau mengirim sebuah file atau berkas yang nantinya akan diolah di paket header tersebut. Misal, proses pengiriman paket di kantor pos, pengiriman paket mulai dari tangan pengirim sampai ke tangan penerima. Nah, pasti dalam pengiriman data terdapat sebuah proses. Berikut adalah gambar dari paket header. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, apa sih itu MAC address? MAC address itu adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ialah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model OSI yang mempresentasikan sebuah node terpadu dalam jaringan. Nah, untuk materi selanjutnya kita lanjut ke IP address dan subnetting. Saya mendapat referensi dari repository.dinus.ac.id. Oke, langsung saja ke materinya IP address dan subnetting. Nah, IP address itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID yang akan menentukan alamat dalam jaringan atau network address, sedangkan host ID menentukan alamat dari peralatan jaringan yang sifatnya unik untuk membedakan antara satu mesin dengan mesin lainnya. Ibaratkan network ID nomor jalan dan alamat jalan, sedangkan host ID adalah nomor rumahnya. Oke, bisa dilihat IP address kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E yang lain-lainnya. Lanjut ke subnetting. Nah, subnetting ini adalah
bisa digunakan untuk memecah satu buah network menjadi beberapa network kecil. Untuk memperbanyak network ID dari satu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Ingat, rumus untuk mencari banyak subnet adalah 2n-2. N itu sama dengan jumlah bit yang diselubungi. Dan rumah untuk mencari jumlah host per subnet adalah 2m-2. M itu adalah jumlah bit yang belum diselubungi. Lanjut ke materi yang selanjutnya, saya mendapat referensi dari mtarget.co. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu protokol internet. Apa sih itu protokol internet? Protokol internet adalah suatu metode di mana adanya pengiriman data yang berlangsung dari suatu server lain, atau singkatnya mendukung komunikasi di internet. Biasanya sebuah server internet pada perangkat tertentu atau host memiliki setidaknya satu alamat IP yang mengidentifikasi secara khusus dan berbeda dengan server lainnya di internet. Yang selanjutnya, fungsi dari protokol internet. Yang pertama, encapsulation sebagai pelengkap informasi, connection control membentuk sebuah hubungan komunikasi dari transistor ke receiver. Flow control berfungsi untuk membatasi jumlah data yang dikirimkan. Error control untuk mengawasi apabila terjadi kesalahan. Fragmentasi itu sebuah proses di mana memberikan informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data yang mana proses tersebut ditandai dengan urutan beberapa PDU dengan berbagai batas ukuran. Yang selanjutnya, reassembly merupakan proses di mana pihak menerima pengembalian paket-paket data. Yang terakhir, transmission service berfungsi untuk memberikan pelayanan dengan membentuk komunikasi data, struktur keamanan, dan juga prioritas. Adapun jadi jenis-jenis protokol internet, yang pertama HTTP atau Hypertext Protocol adalah digunakan untuk dokumen atau data transfer dalam WWW. Yang selanjutnya, Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS. Protokol ini merupakan versi lebih aman dari HTTP yang berfungsi untuk melakukan enkripsi informasi antara browser dengan website server yang menerima informasi. Yang selanjutnya, SMTP Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol yang umum digunakan untuk mengirim email marketing di internet. Yang selanjutnya, File Transfer Protocol atau FTP. Ini merupakan yang berfungsi untuk mentransfer berkas file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah internet network. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat internet protokol dalam satu jaringan. Yang selanjutnya, Domain Name System atau DNS adalah salah satu protokol penting dalam sebuah jaringan internet. Nah, untuk selanjutnya, materi terakhir, Basic Networking, DNS atau Gateway. Oke, yang saya mengambil referensi dari web.mit.edu. Oke, cara menggunakan informasi IP, gateway, subnet, dan DNS. Alamat internet protokol atau IP adalah nomor unik yang dapat mengidentifikasi setiap host komputer, router, switch, dan lain-lain di suatu jaringan. Ketika sebuah host mengirimkan informasi ke alamat IP host penerima kedua, informasi tersebut mencakup IP asal, IP tujuan, dan informasi lainnya. Mengetahui alamat IP komponen jaringan utama seperti router, firewall, server dapat berguna saat memecahkan masalah jaringan. Adapun persyaratan sistemnya itu, alamat IP adalah bagian dari rangkaian protokol kontrol transmisi atau protokol internet TCP/IP dan akan ada di setiap sistem yang terhubung ke internet. Protokol IP diinstal secara default di sebagian besar sistem operasi. Jendela 95/9. Pilih mulai program perintah DOS di jendela baris perintah yang dihasilkan banyak ketik WINIP CFG. Jendela baru akan terbuka menampilkan informasi jaringan IP tersebut. Yang ketiga, di kotak pilihan pertama, klik panah bawah dan pilih antar muka jaringan sesuai. Akan ada koneksi jaringan yang terdaftar untuk dial-up dan suatu terdaftar untuk setiap kartu jaringan yang terpasang di komputer. Yang keempat, klik tombol info lebih lanjut untuk mengetahui informasi tambahan. Yang terakhir, untuk melihat informasi DNS tambahan, klik kotak di sebelah nomor DNS pertama yang bertanda seperti ini, teman-teman. Oke, sekian dulu dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, ini udah sampai 10 menit. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parma Santi, Om Santi, Santi, Santi.